Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang lagi menghadap-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan baru yang boleh kami terima pagi ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, biarlah memberi kami pengertian untuk memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saudara dapat membaca seluruh perikop terlebih dahulu, dan saya akan membacakan ayat 11, ayat 12, dan ayat 13 demikian. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Keluar dari Pergaulan yang Salah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan hidup dialami oleh anak-anak muda yang terjerumus dalam dunia hitam. Diangkat dalam sebuah film berjudul Akibat Pergaulan Bebas. Film yang diproduksi tahun 2010 ini menyoroti liku-liku kehidupan remaja kota dalam menghadapi berbagai persoalan hidup yang menjerat anak muda, seperti persoalan ekonomi, karir, dan cinta. Selain dari film, bahaya pergaulan yang salah bisa kita ketahui juga dari lingkungan kita, bahkan dapat kita ketahui dari kebenaran firman Tuhan. Pergaulan yang salah dapat merusak karakter orang yang baik menjadi buruk. Orang yang baik tetapi tidak memiliki pedoman hidup akan sangat cepat terpengaruh dengan keburukan di sekitarnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pasal 5 dari kitab 1 Korintus ini, Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus tentang pelanggaran yang telah dilakukan mereka. Teguran keras ini disampaikan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Korintus didisiplinkan dari mempraktikkan kehidupan seksualitas yang menyimpang dan banyak lagi rupa-rupa pencabulan. Di antaranya ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Bahkan menurut Rasul Paulus, apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus tersebut merupakan hal yang dilarang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, apa yang dilakukan jemaat di Korintus itu merupakan dosa yang sudah sangat melampaui batas. Dan lebih-lebih lagi, dosa yang dilakukan itu dianggap biasa saja oleh jemaat di Korintus. Mereka memberikan toleransi bagi para pendosa itu dan membiarkan dosa itu tumbuh subur di tengah kehidupan berjemaat. Paulus mengingatkan jemaat bahwa pemikiran yang memberi toleransi terhadap penyimpangan itu adalah salah besar. Dan hal itu timbul karena pergaulan mereka yang salah, yaitu jemaat Korintus bergaul dengan orang-orang cabul. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus agar segera menjauhi pendosa itu dan seharusnya berduka cita karena penyimpangan atau dosa seperti itu bisa terjadi di lingkungan mereka, dan para pendosa seperti itu haruslah dihukum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai tempat untuk membentuk persekutuan umat Tuhan, maka gereja akan membuka pintu bagi semua orang,
termasuk orang-orang yang sudah melakukan dosa besar akibat pergaulan yang salah. Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita yang datang apa adanya tadi tetap menjadi apa adanya. Melalui pengajaran gereja yang bersumber dari firman Tuhan, kita akan mulai dipulihkan dan menjadi dewasa dalam iman. Maka kita harus benar-benar keluar dan meninggalkan pergaulan yang salah itu. Namun, bagi kita yang tidak mau berubah, kita yang ternyata hanya mengaku telah menerima Dia Tuhan kita, tetapi tetap hidup dalam dosa itu, melakukan dosa terus-menerus, tetap mempertahankan pergaulan yang salah, maka sebagai gereja harus mampu memberikan tindakan tegas, yaitu mengeluarkannya dari komunitas gereja. Hal ini perlu dilakukan oleh gereja sebagai bentuk pendisiplinan. Pendisiplinan yang bukan merupakan ungkapan kebencian dan anti kasih, melainkan pendisiplinan yang merupakan sebuah didikan agar tubuh atau kedagingan pendosa itu binasa dan rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Demikian Rasul Paulus menegaskan pada ayat yang kelima. Karena apabila dibiarkan oleh gereja, maka dosa itu akan terus tumbuh mempengaruhi banyak jemaat lainnya, sehingga gereja dapat kehilangan kesaksiannya sebagai gereja. Percayalah, apabila pendosa itu menerima didikannya dan pada akhirnya mau berubah, ia akan kembali datang mencari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bila kita berada di lingkungan pergaulan yang bebas atau salah, alih-alih bisa mempengaruhi orang yang jahat menjadi baik, yang ada malah kita yang akan terpengaruh keburukan mereka. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka bersegeralah keluar dari pergaulan yang salah. Jika kita bergaul dengan orang benar, maka orang benar itu akan memberkati kita juga." Ingatkah saudara akan kisah Yusuf di rumah Potifar? Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Mari kita menjaga kemurnian dan kekudusan hidup kita. Jauhi pengaruh-pengaruh buruk dosa itu. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 20 mengatakan, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap biasa dosa-dosa yang sering kita lakukan, karena itulah tanda bahwa kita sudah terdampak pergaulan yang salah, bergaul dengan dosa. Pagi ini saya mengajak kita semua agar kita memegang teguh firman Tuhan di dalam perilaku kita sehari-hari, dan memohon kepada Tuhan agar memulihkan kita dari semua penyakit rohani yang ada pada diri kita. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua, mari bersegeralah keluar dari pergaulan yang salah. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk bisa membaca dan mempelajari firman Tuhan. Melalui firman-Mu ini, kami menyadari bahwa banyak sekali potensi dosa yang begitu besar di sekitar kehidupan kami. Dan kami tahu ada banyak pergaulan yang salah yang ingin mempengaruhi kami dan menjauhkan kami daripada kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berilah kami kemampuan supaya tetap teguh menolak segala rayuan yang pada akhirnya menjerumuskan kami ke dalam dosa. Mampukanlah kami selalu bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Biarlah kami selalu hidup kudus dan memuliakan-Mu selalu. Terima kasih Tuhan. Mohon ampunilah dosa dan kesalahan kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu. Dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.